Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama mata kuliah teori komunikasi, kita akan mempelajari memahami teori komunikasi dalam pendekatan, pengertian, kerangka analisis, dan juga perspektif. Ilmu komunikasi bersifat multidisiplin. Artinya sebagai ilmu komunikasi dapat dilihat dari sejumlah perspektif atau sudut pandang. Yang pertama adalah pendekatan dalam teori komunikasi. Terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, pendekatan humaniora, dan juga pendekatan sosial. Yang kedua adalah pengertian ilmu dan teori dalam komunikasi. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, teruji kebenarannya dari suatu fenomena tertentu yang merupakan generalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teori merupakan hubungan antara konsep-konsep yang menjelaskan suatu fenomena tertentu yang teruji kebenarannya. Teori terdiri dari konsep-konsep yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Jadi, ilmu komunikasi terbangun dari teori-teori komunikasi. Yang ketiga adalah fungsi dan kegunaan teori komunikasi. Teori membantu kita dalam melihat suatu fakta, mengorganisasikan fakta, menganalisis fakta, dan menyajikan fakta. Di dalam penelitian, teori digunakan untuk membangun kerangka teoritik sebagai pijakan dalam membangun hipotesis penelitian, merumuskan jawaban sementara, dan memprediksikan gejala yang akan terjadi. Yang keempat adalah mengembangkan teori. Teori dapat dikembangkan dari 2 sumber pengetahuan, yakni dari realitas empiris dan dari pemikiran. Teori komunikasi disebutkan bahwa pengembangan teori dapat dilakukan melalui 4 tahap: mengembangkan pertanyaan, membangun hipotesis, melakukan pengujian hipotesis, dan merumuskan teori. Yang kelima adalah komponen konseptual dan jenis teori komunikasi. Komponen utama komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek komunikasi. Teori komunikasi pun dapat dilihat dari unsur-unsur komunikasi tersebut. Yang keenam adalah perspektif dari segi pengembangan teori. Perspektif merupakan cara pandang atau point of view, sudut pandang dalam melihat sesuatu, sehingga ada yang menyebutnya sebagai way of seeing. Jadi, teori yang dikembangkan berdasarkan pada pola-pola konstan yang dapat diamati sebagai patokan dalam menjelaskan fenomena. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda membaca buku materi pokok teori komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.